Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Iya, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali insyaallah kita akan mengkaji kitab Syarah Hikam, dan kita masuk kepada Al-Hikmah Al-Ashirah, hikmah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi wa bi ulumi fid darain. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-amalu, amal-amal yang kita lakukan, suwarun qa'imah, itu seperti gambar-gambar yang berdiri, seperti bentuk-bentuk yang berdiri, seperti format-format yang tegak, seperti benda-benda yang berdiri dan tidak ada ruhnya gitu. Lalu ruhnya adanya di mana tuh? Wa arwaha, dan ruh-ruh dari amal tadi, wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya sir di sini yaitu ikhlas, fiha di dalam amal tadi. Artinya amal yang kita lakukan itu hanya merupakan surah, gambar-gambar, bentuk-bentuk yang berdiri dan tanpa ruh. Artinya kalau amal yang tidak ada ruhnya, otomatis dia sama dengan benda mati gitu. Dia tidak hidup dan dia tidak berperan aktif, dan dia tidak memberikan hikmah, tidak memberikan manfaat karena benda mati. Tetapi amal yang kita lakukan dan di sana ada ruhnya. Ruhnya yaitu ikhlas dalam mengamalkan tadi, dalam beramal tadi. Berarti amal yang kita lakukan tersebut yang sudah ada ruhnya, dia adalah seperti makhluk hidup. Ada manfaatnya, dia bergerak, memberikan efek positif dan seterusnya. Langsung kita baca pada syarahnya. Yani anna amalan birri kasuwarin qa'imatin ay ashbahin. Menghendaki musannif bahwasanya amal-amal kebajikan yang kita lakukan, ini bicara tentang amal kebajikan, kasuwarin qa'imatin, seperti gambar yang berdiri tegak, ay ashbahin, ashbah itu benda yang berdiri tegak. Nah, seperti jasmani kita tuh, ketika kita tidak melihat kepada ruh gitu ya, ruh yang ada dalam kita, maka jasmani kita disebut ashbah gitu. Atau dalam bahasa lain disebut qalab. Qalab itu kayak casing gitu ya. Nah, nanti isi daripada casing tadi yaitu qalbun, hati. Jadi ada qalab, ada qalbun. Warwa wallati bihayatuha wujudu sirril ikhlas. Dan ruh-ruh amal yang dengan ruh tadi amal akan menjadi hidup, yaitu adanya sir. Sir di sini apa sih? Sir di sini itu ikhlas. Ai sirrin, adanya sir, wal ikhlasu fiha, yaitu keikhlasan fiha dalam amal tadi gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu yang dimaksudkan di sini, bukan hanya sholat rutinitas, formalitas, bentuk lahirnya saja, tetapi sholat yang memang di sana ada ruhnya, yaitu sholat yang dilakukan dengan ikhlas. Sehingga ketika kita dapati banyak orang yang sholat, bisa jadi termasuk dari kita ya, sholat, maksiat, itu artinya apa? Ruh dari sholat tadi belum paten, belum ada secara totalitas, sehingga dan itu ya kita jujur saja bahwa sholat kita sampai detik ini pun seringkali tidak ikhlas, seringkali kita lagi sholat ingat apaan aja dan seterusnya. Sehingga wajarlah kalau sholat kita masih belum mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, karena sholat yang kita lakukan hanya surah qaimah, hanya bentuk-bentuk kasar, hanya ibarat benda yang berdiri, udah gitu saja, benda tanpa ruh.
Tetapi mereka yang sholatnya sudah ada ruhnya, ikhlas dan seterusnya, maka dijamin sholatnya tadi diibaratkan seperti makhluk hidup, sehingga punya peran aktif. Sholat tadi mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan kemungkaran. Oleh karena itu, ayo mari bareng-bareng kita tingkatkan kualitas sholat kita, dan kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan sirul ikhlas, keikhlasan dalam hati kita, khususnya pada saat kita ibadah. Yang tentunya biasanya kalau ibadah sudah ikhlas, maka nanti di luar ibadah juga akan bisa dipraktekkan ikhlas juga. Amin ya rabbal alamin. Terus kita berdoa dan juga tentu dibarengi dengan usaha. Saya lanjut. Faman amila amalan bila ikhlasin, maka siapa orang yang beramal satu amal, satu perbuatan baik tapi nggak ikhlas. Sholat ikhlas, astagfirullahaladzim, baca Quran nggak ikhlas, puasa juga nggak ikhlas. Walaupun puasa secara logika dia lebih dominan ikhlas, tapi ada aja orang yang puasa nggak ikhlas. Umroh, haji juga nggak ikhlas, sedekah juga nggak ikhlas. Nah, orang yang beramal dengan tanpa ikhlas, kana kaman ada jariyatan mayitatan lil amir yabtaghi biha as-thawaba. Dia diibaratkan seperti orang yang memberikan hadiah kepada seorang komandan. Dia ngasih hadiah komandan apa tuh? Jariyatan mayitatan, seorang budak perempuan yang mati gitu, yang sudah tidak ada ruhnya. Yabtaghi biha as-thawaba, yang dia berharap dengan hadiahnya tadi itu as-thawaba, apa ya, ganjaran, upah atau timbal balik dari amir tadi gitu. Wa walaisaiku ala dzalika il anwal aqab. Sementara dengan demikian, artinya ketika dia menghadiahkan jariyah maita kepada amir, ketika dia menghadiahkan seorang budak yang udah nggak ada ruhnya kepada amir tadi, komandan tadi, sebenarnya laisaiku ala dzalika, dia tidak berhak atas perbuatan tadi illa kecuali anwal aqab, berbagai macam siksaan. Sebenarnya justru yang dia dapati bukan lagi apa ya, upah atau imbalan dari amir tadi. Justru logika yang sehat mengatakan dia harusnya dihukum dengan berbagai siksaan oleh amir tadi gitu. Nabi itu juga sholat kita ya. Kita lanjut. Wal muradu mutlaqul ikhlas asyamili li anwa'i. Ikhlas di sini ikhlas yang mana? Karena ikhlas kan banyak ya. Dan secara bahasa ikhlas adalah memurnikan amal semata-mata karena Allah. Berarti kalau ada amal yang tidak murni, kemasukan virus, berharap selain Allah, riya, ujub, sombong dan seterusnya, berarti tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya memurnikan, membersihkan amal dari niat selain Allah, artinya beramal hanya semata-mata karena Allah, nanti ikhlas. Nah, ikhlas itu sendiri beraneka ragam, bermacam-macam tingkatannya. Mutlaqul ikhlas, kemutlakan ikhlas, asyamili yang mencakup lianwai bagi bermacam-macam keikhlasan. Fa yana yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, karena sungguh keikhlasan itu berbeda-beda dengan perbedaan al-ashkhas, berbagai individu, berbagai orang dia, berbagai maqam yang ada pada manusia lah. Fa ikhlasul ubad salamatu amali min riya'il jali wal khafi wa kulli ma fi hazzun lin nafsi. Maka keikhlasan ahli ibadah itu dianggap sudah ikhlas kapan? Salamatu amali minar riya, ketika amal mereka selamat dari riya, pengen dilihat orang, baik riya jali atau riya khafi. Berarti ahli ibadah ketika di ibadah masih ada perasaan pengen dilihat, pengen didengar, pengen dihormati, berarti tidak ikhlas. Jadi keikhlasan mereka ketika amal mereka selamat dari riya, baik riya jali atau khafi. Wa kulli ma fiha zunni nafsi, dan selamat dari sesuatu yang pada suatu tadi bagian nafsu. Artinya selamat juga dari unsur-unsur kepentingan nafsu. Misalkan kepentingan nafsu itu pengen masuk surga gitu dia, atau pengen dapat pamrih dari Allah, mengharapkan sesuatu dari Allah. Nah, berarti prakteknya gimana itu? Dari ikhlas. Untuk ahli ibadah ya. Ini kelompok pertama ahli ibadah. Fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala. Mereka tidaklah beramal kecuali karena Allah. Tapi talaban lisawab. Beramal karena Allah, cuma talaban lisawab, berharap pahala yaitu surga, wa haraban minal iqab, wa haraban minan nar,
dan menghindar dari neraka. Itu ikhlas al-ibadat gitu ya. Karena Allah, walaupun di sana masih ada harapan agar dimasukkan ke dalam surga, kemudian selamat dari neraka, itu ikhlas ya. Wa ikhlasul muhibbin. Yang kedua adalah ikhlasul muhibbin. Ikhlas orang-orang yang sudah sampai maqam mahabbah kepada Allah. Gimana cara mereka beramal kepada Allah? Huwal amalu lillah, itu beramal karena Allah, ijlalan wa ta'zima, karena mengagungkan dan membesarkan Allah. Jadi tidak berharap biar masuk surga, bukan pula karena takut akan neraka, tapi motivasinya ijlalan wa ta'zima, mengagungkan dan membesarkan Allah. Kenapa? Li'anna ta'ala ahlun lidzalik, karena Allah Ta'ala ya ahlun, berhak menerima itu, berhak diagungkan, dibesarkan dan seterusnya. La liqasdi syai'in mimma dzukira, bukan karena tujuan sesuatu dari apa-apa yang disebutin tadi, yaitu bukan karena talabin lisawab wa harabin minal iqab, bukan karena berharap masuk surga dan agar selamat dari neraka. Kama qalat Rabi' al-Adawiyah, sebagaimana diucapkan Rabi' al-Adawiyah, seorang sufi wanita besar ya. Rabi' al-Adawiyah bilang seperti ini, kulluhum ya'buduka min khawfi nari, seluruh mereka menyembah Engkau ya Allah karena takut neraka. Wa yarana najata hadzan jazila, dan mereka mendapati atau memandang selamat dari neraka, selamat dari siksa adalah hadzan jazila, bagian yang besar. Atau motivasi mereka bi ayyaskunul jinana, yaitu mereka ingin menempati surga. Bi ayyaskunul jinana, atau motivasinya agar mereka menempati surga-surga. Fayuhdhu hudhiya yuhdho, hudhiya yuhdho, fayuhdho, maka mereka diberikan, maka mereka meraih bikusurin, berbagai macam istana di surga. Wa yashrabu salsabila, dan agar mereka minum dari mata air di surga yang airnya sangat tawar, nikmat dan seterusnya. Air mata di surga di sini yaitu disebut air mata salsabila. Dan kita banyak tuh, ada orang yang lahir anaknya kemudian siapa namanya salsabil atau salsabila, artinya menggunakan nama mata air di surga dijadikan nama orang ya. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa kata salsabil dia adalah mu'arrabah. Mu'arrabah itu dia bukan bahasa Arab, lalu kemudian dijadikan bahasa Arab, berarti dia asalnya lughah, bahasa Persia ya, dengan catatan itu menurut pendapat ahli tafsir yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran ada selain bahasa Arab. Di salah satu contohnya nih, salsabil lughah Farisia, bahasa Persia, kemudian mu'arrabah, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Tapi ada juga ahli tafsirkan yang mengatakan, oh seluruh bahasa yang ada dalam Quran semuanya ada lughatul Arab, berdasarkan firman Allah, kami telah menurunkan kepada kamu Qur'anan Arabiyyah, Quran yang berbahasa Arab. Laisa li bil jinani wan nari hadz, tidak ada bagiku kata Rabi'ah hadzun, bagian keuntungan, artinya ya keuntungan, harapan, bil jinan wan nari, surga dan neraka. Sementara aku ya Allah menyembah Engkau bukan karena berharap surga atau takut neraka, tapi semata-mata karena cinta kepadamu. Ana la abtaghi bi hubbi badila, aku tidak mencari ganti. La abtaghi, aku tidak mencari, bi hubbi dengan kecintaanku ini, badila ganti. Bisa dibaca bi hubbi, berarti proses kecintaan. Kalau dibaca bisa juga bi hibbi. Kalau hibbi artinya mahbub, tapi ini lebih tepat kita baca bi hibbi. La abtaghi bi hibbi badila, aku tidak mencari pengganti sebagai ganti sang kekasihku. Siapa kekasihku? Engkau ya Allah. Jadi hibbi di sini kekasihku adalah Allah gitu. Terakhir sedikit lagi, ikhlas yang ketiga. Wa ma ikhlasul muqarrabin, adapun ikhlas al-muqarrabin, orang-orang yang sudah benar didekatkan kepada Allah, bahwa syuhuduhum infiradal haqqi bi tahrikihim wa taskinihim ma tabari min al-hawli wal quwwah. Wala ya'maluna illa billah wala yarana li anfusihim amala. Ini ikhlas al-muqarrabin.
Maka alasan hukum itu mereka menyaksikan apa? Infiradal haqqi, menyendirinya Allah yang maha benar, bitahrikihim, dengan menggerakkan mereka, wa taskinihim, dan mendiamkan mereka. Artinya kalau al-muqarrab itu mereka sudah melihat bahwa apa saja yang mereka lakukan ketika mereka bergerak, mereka diam, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang infirad, artinya Allah yang melakukan gitu. Sehingga mereka telah sampai pada istilah la fa'ila illallah, tidak ada yang melakukan kecuali Allah. Ketika mereka bergerak diam, itu semua adalah yang menggerakkan dan mendiamkan Allah. Sehingga la fi'la illa lillah, tidak ada perbuatan kecuali bagi Allah. Ditambah lagi ma'tabari minal hawli wal quwwah, beserta membebaskan diri dari daya dan kekuatan. Artinya mereka membebaskan diri mereka dari daya dan kekuatan. Artinya mereka tidak memandang diri mereka punya daya dan kekuatan. Seluruh daya, kekuatan, dan kemampuan adalah milik Allah, adalah dengan pertolongan Allah. Jadi udah serahkan ke Allah semua ini. Fala ya'maluna illa billah, maka mereka tidak lagi beramal kecuali billah, ya karena pertolongan Allah, karena Allah. Ya karena pertolongan Allah. Wala yarana li anfusihim amala, bahkan mereka tidak melihat amalan amal, satu amal pun li anfusihim, bagi diri mereka. Jadi mereka memandang bahwa mereka bisa beramal, sholat, ngaji, baca Quran dan seluruhnya itu bukan karena amal mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan maunah dan taufik sehingga mereka bisa beramal. Itu keikhlasan al-muqarrabin. Sehingga kesimpulannya dalam kitab ini ikhlas dibagi tiga. Pertama ikhlasul ubad, kedua ikhlasul muhibbin, dan semua tadi kita jelaskan. Ketiga ikhlasul muqarrabin. Walaupun dalam berbagai kitab yang lain ada satu lagi macam keikhlasan, artinya masih tetap disebut ikhlas, cuman di sini tingkatan rendah banget. Kalau perlu rendahnya sampai 1000, rendah dibandingkan dengan tingkat ikhlas yang lain. Apa itu keikhlasan yang sangat rendah tadi? Yaitu orang yang beramal agama tapi tujuannya dunia, dan dia lakukan karena ada contoh dari Rasulullah. Contoh, tapi tentu dengan niat yang baik. Misalkan dia sholat duha agar rezekinya lancar, dia baca waqiah agar dunianya lancar, agar rezekinya Allah perlancar. Itu juga ikhlas, cuman nilainya rendah. Tetap dalam kelompok ikhlas, cuman nilainya rendah sekali dan tidak disalahkan. Kenapa? Nggak disalahkan karena itu ada arahan dan anjuran dari Rasulullah kaitannya dengan faedah membaca surah waqiah. Kedua, ketika Allah lancarkan rezekinya, rezeki tadi juga dengan catatan dipakai kembali buat ibadah, kebaikan dan meraih ridho Allah, dan digunakan fi sabilil khair, dalam jalan kebaikan. Alhamdulillah selesai hikmah yang ke-10. Seolah nanti kita akan baca pada pertemuan berikutnya hikmah yang ke-11. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitaju. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Al-afamikum. Nakhtim bi qira'ah kafaratil majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.